Teman, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soalnya adalah, Anda adalah seorang ketua dalam proyek pembangunan gedung di sebuah instansi. Suatu hari, ada anak buah Anda yang mengalami kecelakaan kerja akibat tidak mengikuti aturan keselamatan kerja. Akibat hal tersebut, anak buah Anda mengalami patah tulang dan harus dioperasi. Selain itu, proyek ini akan molor apabila tidak segera dicarikan penggantinya karena anak buah tersebut termasuk pekerja yang paling berpengalaman dalam proyek. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari pekerja pengganti dalam proyek tersebut agar selesai tepat waktu. Yang B. Memberi kompensasi biaya pengobatan pada karyawan dan mencari pekerja pengganti. Yang C. Menanggung setengah dari biaya pengobatan pekerja tersebut sambil mengingatkan agar lebih hati-hati. Yang D. Cuek saja karena hal tersebut adalah kesalahan pekerja sendiri. Teman-teman, soal ini terkait dengan orientasi pada hasil. Indikatornya adalah memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi. Jadi suatu pekerjaan pasti ada hasilnya ya. Mohon maaf, ada target gitu ya. Jadi sebagai seorang ketua atau koordinator tim ya kita harus memenuhi target yang sudah ditetapkan agar klien gitu ya, tidak kecewa gitu ya. Kok proyeknya molor gitu ya. Jadi saat ada kasus-kasus tertentu ya kita harus selesaikan kasus itu dengan cara mencari penggantinya di sini ya. Nah, sehingga dari penjelasan itu yang paling tepat adalah opsi B, yaitu memberi kompensasi biaya pengobatan dan mencari pekerja pengganti. Jadi win-win solutionnya di situ teman-teman. Jadi kita membantu dan mencari pekerja. Jadi semuanya beres gitu ya. Kemudian mendapatkan poin 3 adalah opsi C, menanggung setengah dari biaya pengobatan sambil mengingatkan agar hati-hati, bagus juga. Dan opsi A, mendapatkan poin 2 karena di situ hanya menekankan pada proyek saja. Jadi dia tidak ada unsur kemanusiaannya ya gitu ya. Bagaimanapun sebagai apa ya, sebagai seorang ketua tim atau koordinator tetap melindungi atau membantu atau bertanggung jawab kepada semua anggota atau anak buah kita ya. Kemudian yang mendapatkan poin terendah adalah cuek. Nah, itu jangan. Kita harus tetap bersikap manusiawi ya. Oke, kita ke pembahasan soal berikutnya. Anda adalah tenaga kontrak yang bertugas sebagai perawat di sebuah puskesmas pembantu yang ada di pedalaman dan cukup jauh dari kota. Suatu hari, ada warga di desa tempat Anda bertugas digigit ular berbisa. Saat Anda hendak memberikan pertolongan dan mencari obat penangkal bisa ular, ternyata obat tersebut sudah kadaluarsa. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Merujuk pasien tersebut ke kota dan yang memiliki obat penangkal bisa ular. Yang B. Memberikan obat lain yang bisa menangkal bisa ular tetap tersebut meskipun efeknya tidak terlalu manjur. Yang C. Tetap memberikan obat yang kadaluarsa tersebut sambil meyakinkan diri bahwa obat tersebut tidak masalah apabila diberikan kepada pasien. Yang D, meminta kepada masyarakat agar memberikan ramuan tradisional penangkal bisa ular tersebut sebagai penolongan pertama. Nah, memang di situ ini cukup rumit ya. Ini sudah bertugas di pedalaman, ada yang digigit ular berbisa, mematikan gitu ya. Ternyata obatnya sudah kadaluarsa teman-teman. Di sini kan cukup dilematis ya sebagai seorang tenaga kesehatan. Jadi, nah ini termasuk terkait dengan unsur pelayanan publik gitu ya. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa membela diri dalam kapasitas sebagai pelayan publik. Jadi saat kita memaksakan obat itu yang sudah kadaluarsa kan berbahaya gitu ya. Jadi kalau dirujuk ke kota juga jaraknya jauh karena di sini dijelaskan bahwa dia terletak di pedalaman yang cukup jauh dari kota. Keburu meninggal ya kalau kita merujuknya ke kota. Jangan misalkan ingin naik helikopter, belum dijelaskan dalam soal ini bahwa tersedia akses helikopter. Kan cukup dilematis teman-teman. Jadi yang paling baik atau win-win solutionnya ya ada di opsi B ya, yaitu memberikan obat lain yang bisa menangkal bisa ular tersebut meskipun efeknya tidak terlalu manjur. Jadi ya itu sebagai alternatif sih yang paling baik dari opsi jawaban yang tersedia gitu ya. Kemudian bisa juga meminta masyarakat sekitar untuk membuatkan ramuan tradisional
biasanya masyarakat yang ada di pedalaman kan juga ada ramuan-ramuan yang cukup manjur ya untuk kasus-kasus tertentu. Nah, di sini yang paling rendah adalah opsi C. Tadi ya, tetap memberikan obat yang kadaluarsa. Di sini kalau memang dia kadaluarsanya terlalu jauh malah cukup membahayakan ya, malah mati nanti atau malah meninggal kan malah kasihan ya. Gitu. Jadi yang paling baik atau yang paling tepat ada di opsi B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu dampak adanya COVID-19 adalah tidak bisa dilakukannya pembelajaran secara langsung di sekolah dan digantikan dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hingga kini, PJJ masih diterapkan karena pandemi belum juga berakhir. Di sisi lain, sudah banyak peserta didik yang absen mengikuti pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan. Hal yang akan Anda lakukan sebagai guru menanggapi situasi tersebut adalah A. Memanggil anak tersebut ke sekolah dan memarahinya di depan guru yang lain. B. Menoleransi anak tersebut karena saya pun juga sudah bosan dalam PJJ ini. Yang C. Menghubungi anak tersebut dan jika perlu memanggilnya ke sekolah untuk meminta keterangannya. Yang D. Melaporkan kejadian ini ke wali kelas dan guru BK agar dia ditindaklanjuti gitu ya. Jadi di sini memang banyak ya teman-teman di era pandemi seperti ini, di era PJJ seperti ini, karena PJJ-nya sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, jadi bosan baik gurunya maupun siswanya gitu ya. Apalagi mungkin juga ada siswa yang sudah bekerja, jadi otomatis sekolah daringnya atau sekolah onlinenya tidak tersentuh sama sekali. Jadi tugas-tugas juga tidak diselesaikan, pasti akan terbengkalai karena dia fokus perhatiannya ke bekerja. Jadi soal ini terkait dengan unsur komunikasi ya teman-teman, yaitu indikatornya menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dengan bahasa yang tepat. Apakah opsi A tepat? Tidak ya. Memanggil ke sekolahnya sih tepat gitu ya. Tapi memarahinya di depan guru yang lain itu justru malah memalukan dia, membuat dia malu. Otomatis dia malah tidak care lagi ke sekolah, malah dia sudah merasa dilecehkan, misalnya seperti itu. Nah, B juga baik sebenarnya, tapi kalau ditoleransi juga tidak bijak gitu ya. Karena bagaimanapun tugas utama seorang pelajar ya belajar gitu ya. Meskipun boleh disambi dengan bekerja, tapi bekerjanya part time dan di luar jam PJJ. Jadi artinya PJJ dulu baru bekerja itu boleh. Asalkan tugas-tugasnya terselesaikan. Tetap ada syarat tertentu di situ. Nah, di sini yang mendapatkan poin paling tinggi ada di opsi mana, teman-teman? Jelas opsi C ya, menghubungi anak tersebut dan jika perlu memanggilnya ke sekolah dengan protokol kesehatan tentunya dan memintai keterangannya. Jadi itu kita mencari tahu dulu informasinya, menggali informasinya terlebih dahulu. Jadi bijak lah ya atau win-win solution seperti itu. Kemudian yang mendapatkan poin 3 itu opsi D, melaporkannya kepada wali kelas dan guru BK-nya agar ditindaklanjuti. Betul. Opsi A mendapatkan poin 2, yang terendah adalah opsi B. Jadi dibiarkan, ditoleransi. Jadi kasih diskon, biarkanlah gitu ya. Jadi jangan. Soalnya adalah Anda adalah seorang security di salah satu bank yang ada di kota J. Di era PPKM ini, bank tempat Anda bekerja tetap beroperasi karena termasuk dalam 2 sektor yang diizinkan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Suatu hari, ada nasabah yang akan menabung di bank tempat Anda bekerja dengan nominal yang cukup besar. Namun, saat Anda mengecek suhu yang bersangkutan, ternyata suhunya melebihi batas normal. Hal yang Anda lakukan adalah A. Memintanya untuk segera kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri. Yang B. Memintanya untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Yang C. Memintanya untuk beristirahat sejenak dan mengukur kembali suhunya setelah beberapa saat. Yang D. Tetap memperbolehkan nasabah tersebut menabung di bank karena sudah menjadi nasabah tetap di bank tempat saya bekerja. Oke, teman-teman, dalam soal ini dijelaskan bahwa bank itu kan salah satu sektor yang tetap beroperasi di era PPKM ya, yaitu sektor esensial dan kritikal, gitu ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam soal dia adalah nasabah tetap gitu ya, karena dia akan menabung dengan nominal yang cukup besar. Namun di soal ini kan tidak jelas teman-teman, dia ke bank naik motor atau naik mobil. Bisa saja orang yang naik motor itu kan terpapar sinar matahari gitu ya. Jadi kena sinar matahari langsung, maka suhunya bisa naik. Jadi
kemungkinan orang ini suhunya melebihi batas normal karena memang dia basically sedang sakit terusnya gitu, atau memang dia kepanasan akibat dari terpapar sinar matahari itu. Jadi langkah yang harusnya dilakukan oleh Satpam itu adalah apa teman-teman? Seperti itu ya. Nah, soal ini terkait dengan unsur integritas teman-teman. Nah, indikatornya apa gitu ya? Indikatornya adalah 2.2 yaitu menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil. Nah, teman-teman kita tahu sendiri tadi sesuai dengan penjelasan tadi sebelumnya bahwa saat ada orang yang suhunya tinggi itu tidak pasti atau belum tentu dia menderita COVID ya. Maka untuk mengetahui kepastiannya, si satpam ini harus meminta orang itu istirahat sejenak teman-teman. Sekitar 5-10 menit, kemudian diukur lagi suhunya. Apabila masih melebihi batas normal, maka bisa jadi ya, itu dia menderita COVID, tapi harus tetap dipastikan dengan melakukan tes antigen atau tes PCR. Gitu ya teman-teman. Jadi jelas bahwa dalam soal ini yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi C. Memintanya untuk istirahat sejenak dan mengukur kembali suhunya setelah beberapa saat. Gitu ya. Kalau masih lebih dari itu, lebih batas normal, harus disarankan untuk segera memeriksa diri ke dokter. Apabila suhunya kembali normal, baru boleh melakukan aktivitas atau transaksi penyimpanan uang di bank. Nah, di sini yang mendapatkan poin 3 opsi B, kemudian opsi A itu mendapatkan poin 2, melakukan isoman tapi tetap harus tes dulu gitu ya. Dan mendapatkan poin terendah ada di opsi D, tetap memperbolehkan nasabah. Ini jelas berbahaya ya, mengingat sekarang pandemi ada varian Delta yang penyebarannya cukup cepat, maka kalau ada tanda-tanda tertentu harus segera memeriksakan diri. Oke, gitu ya teman-teman. Kita ke pembahasan soal berikutnya. Saat ini di Indonesia sedang menggalakkan program vaksinasi massal guna menekan angka penularan COVID-19. Suatu hari, Anda ditunjuk oleh atasan sebagai koordinator pelaksanaan vaksin bagi semua karyawan yang ada di instansi tempat Anda kerja. Besok pagi merupakan hari penyuntikan dosis pertama vaksin tersebut. Ternyata dari keseluruhan karyawan, ada beberapa orang yang antusias mengikuti vaksin. Dan ada juga yang tidak bersedia divaksin karena takut meninggal seperti kasus yang terjadi di beberapa daerah. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mencatat dan melaporkan kepada atasan nama karyawan yang tidak bersedia divaksin. Yang B. Memberi edukasi masyarakat, memberi edukasi manfaat penyuntikan vaksin pada rekan yang tidak bersedia divaksin. Yang C. Mengajaknya berangkat ke tempat vaksin dan mengarahkan ke dokter agar diberi pencerahan. Yang D. Membiarkan karena mengikuti vaksin merupakan hak setiap manusia sehingga saya tidak perlu memaksa. Nah, teman-teman, memang sekarang itu ya banyak beredar informasi yang belum terbukti kebenarannya atau info hoax mengenai kasus orang yang meninggal akibat vaksin. Mungkin itu terjadi, tapi itu tidak keseluruhan disebabkan karena vaksin ya. Jadi faktor penyebabnya murni vaksin, belum tentu itu. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, ternyata di ilustrasi soal ini dijelaskan bahwa banyak atau ada beberapa gitu ya, karena karyanya banyak, jadi beberapa pun juga termasuk mungkin banyak juga gitu yang termakan isu hoax tersebut. Nah, di sini Anda telah ditunjuk sebagai koordinator, hal terbaik apa yang harusnya dilakukan gitu ya. Nah, soal ini terkait dengan unsur kerjasama teman-teman. Indikatornya apa? Nah, indikatornya adalah berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota tim. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah apa? Ya, kita harus memberikan edukasi masyarakat. Dalam hal ini adalah kepada teman ya atau rekan kerja kita, apa sih manfaat dari adanya penyuntikan vaksin itu gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan, ternyata vaksin itu manfaatnya ini loh. Dan vaksin mungkin kita akan terminimalisasi untuk tertular adanya COVID gitu. Sehingga nanti terbentuk herd immunity seperti itu. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat atau rekan kerja kita yang menolak untuk divaksin gitu. Atau alternatif keduanya yaitu ini opsi B, alternatif keduanya yaitu kita langsung mengajaknya ke teman vaksin untuk langsung tanya ke dokter. Karena kan dokter adalah pakar gitu ya. Jadi
mungkin dengan informasi yang diberikan dokter, dia akan lebih percaya dan akhirnya bersedia untuk divaksin. Ya, yang mendapatkan poin 2 adalah opsi A, mencatat dan laporkan kepada atasan, dan di sini yang terendah adalah membiarkannya. Jadi karena kita sudah ditunjuk jadi koordinator, ya kita harus bertanggung jawab agar pelaksanaan vaksin untuk semua rekan-rekan kita dapat terlaksana dengan baik. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya adalah, saat menjadi petugas tata tertib, seorang guru mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Hal yang sebaiknya guru tersebut lakukan adalah A. Melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelasnya agar tidak lanjuti. Yang B. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan melimpahkan peserta didik tersebut kepada wali kelas atau guru pembimbing. Yang C. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian bertanya alasan anak tersebut melakukan tindakan itu, kemudian hasilnya dicatat pada buku pelanggaran sebagai data sekolah. Yang D. Melaporkan kepada wakil kepala sekolah bidang siswaan agar mendapatkan skorsing. Jadi cukup jelas teman-teman. Di sini kita sedang berwenang gitu ya. Jadi ada tanggung jawab sebagai seorang petugas tata tertib. Nah, di sini kan pasti dia punya job desk tertentu kan ya. Jadi saat mendapati ada seorang peserta didik yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini dia 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin, maka dengan kewenangan yang kita miliki, kira-kira kita harus melakukan apa? Ya, ini terkait dengan integritas teman-teman. Nah, integritas indikatornya apa? Di sini menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Nah, teman-teman, ternyata dari soal ini yang mendapatkan poin tertinggi ada di opsi apa? Jelas ya, opsi C, yaitu memberikan poin pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kita punya pemenang di sini memberikan poin dan kita tanya alasannya apa kok kamu telat gitu ya. Kemudian dicatat sebagai data pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswa tertentu. Nah, di sini mendapatkan poin 3, kemudian adalah B, memberikan poin pelanggaran, kemudian melimpahkan kasus tersebut kepada wali kelas agar ditindaklanjuti. Nah, kemudian opsi A mendapatkan 2 poin, yang terendah adalah opsi D, melaporkan kepada wakil kepala sekolah bidang siswaan agar mendapatkan skorsing. Nah, di sini kan ada mekanisme tertentu ya, jadi saat kasus-kasus berat baru nanti akan dieksekusi oleh wakil kepala sekolah bidang siswaan. Teman kantor saya adalah orang tua salah seorang siswa yang lulus seleksi ujian masuk universitas negeri terkenal yang ada di kota saya. Besok, ia diminta untuk melakukan registrasi ulang. Di sisi lain, teman saya ditugaskan keluar kota oleh atasan selama 1 minggu ke depan. Padahal orang tua diminta harus mendampingi anaknya saat proses registrasi ulang tersebut. Langkah yang sebaiknya saya lakukan adalah A. Meminta teman saya untuk menunda keberangkatannya keluar kota setelah proses registrasi ulang anaknya selesai. Yang B. Menawarkan bantuan untuk menggantikan peran sebagai wali dari siswa tersebut. Yang C. Menyarankan untuk menghubungi panitia agar diberikan keringanan mengikuti proses registrasi ulang sendirian tanpa orang tua. Yang D. Menyarankan teman saya untuk menolak tugas keluar kota. Teman-teman, kalau ada kasus sesuai ilustrasi soal ini gitu ya, sebagai teman, kita harus ngapain nih kira-kira? Nah, sesuaikan dengan unsur kerjasama, yaitu membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi, kalau ada kasus seperti itu, ya kita gantikan perannya dari rekan kerja itu sebagai orang tua gitu ya. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah opsi B yang mendapatkan poin tertinggi. Kemudian disusul oleh opsi C, menyarankan untuk menghubungi panitia agar registrasi ulang tanpa orang tua diperbolehkan gitu ya. Dan mendapatkan poin 2 adalah opsi A, menyarankan untuk menunda keberangkatan. Dan yang mendapatkan opsi terendah itu opsi D ya, menyarankan untuk menolak tugas keluar kota. Tugas dari pimpinan tidak boleh ditolak, jadi harus ada lobby-lobby itu boleh. Kalau menolak jangan ya, selagi itu positif ya kita harus tetap melaksanakannya. Oke, kita ke soal berikutnya. Anda adalah seorang tenaga honorer di suatu instansi. Baru-baru ini, Badan Kepegawaian Negara atau BKN
meluncurkan program pemutakhiran data mandiri secara terpadu melalui sebuah website. Jika ada rekan Anda yang mengalami kesulitan dalam mengisi sistem tersebut dan meminta bantuan Anda, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Bersikap cuek karena saya belum menjadi PNS. Yang B. Menyarankan agar meminta tolong rekan lain saja yang sudah PNS. Yang C. Membantu mengisikan semua data yang diminta dalam sistem tersebut sebisa saya. Yang D. Menyanggupi mengisikan apa yang diminta dalam sistem tersebut dengan meminta didampingi yang bersangkutan. Nah, soal ini terkait dengan unsur kerjasama ya teman-teman. Jadi meskipun kita belum menjadi seorang PNS atau masih menjadi tenaga honorer dan ada yang meminta bantuan, apapun statusnya ya harus kita bantu. Namun apabila kita masih ada keterbatasan, langkah yang terbaik apa gitu ya. Silakan dibaca dalam opsi. Kaitkan dengan indikator ini teman-teman, yaitu membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi kita harus bantu nih. Nah, kira-kira yang mencerminkan kita membantu itu opsi mana? Opsi C atau D? Ya C ada kata-kata membantu jelas, tapi yang paling tinggi di sini adalah opsi D, yaitu menyanggupi mengisikan apa yang diminta dengan meminta untuk didampingi. Jadi kalau ada sesuatu yang masih kita belum yakin atau masih ragu-ragu, kita langsung konsultasi dengan PNS yang bersangkutan. Gitu ya teman-teman. Tadi sesuai tadi yang saya katakan membantu, di sini opsi C lebih rendah poinnya daripada opsi D karena hanya membantu mengisikan sebisa saya. Di sini belum spesifik, gitu ya. Namun yang mendapatkan poin terendah di sini adalah opsi A, bersikap cuek. Nah, dicuekin, iri gitu ya, jangan. Jadi tetap misalkan kita menolak pun kita harus tetap memberikan alasan atau respon yang tetap sopan. Di sini cuek itu bukan langkah yang baik ya, yang harus dilakukan. Bukan, tidak boleh. Yang harus dihindari, mohon maaf itu harus dihindari. Kita ke soal berikutnya. Saya adalah seorang guru tetap di sebuah yayasan yang ada di kota M. Akhir-akhir ini, kepala sekolah saya sering memerintah semua guru untuk mengikuti seminar daring literasi digital yang direkomendasikan oleh ketua yayasan tempat sekolah saya bernaung. Akan tetapi, pihak sekolah tidak memberikan kompensasi pakai data seluler bagi para peserta seminar. Hal yang sebaiknya saya lakukan adalah A. Bersedia mengikuti seminar dengan perasaan jengkel karena pengeluaran paket data seluler membengkak di tiap bulannya. B. Mengikuti seminar dengan perasaan sukacita karena mendapatkan ilmu baru dan berharap mendapatkan door prize dari panitia seminar. Opsi C. Menemui kepala sekolah dan memberikan ide agar peserta seminar sebaiknya digilir setiap harinya. Yang D. Hanya mengikuti seminar sekali saja dan tidak mengindahkan perintah kepala sekolah. Soal ini terkait dengan unsur komunikasi ya teman-teman. Itu menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan bahasa yang tepat. Jadi kalau ada suatu situasi yang cukup dilematis, kita kedepankan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun atau yang sopan. Dijelas bahwa yang paling tinggi adalah opsi mana? Ya, tetap yang paling bagus adalah opsi B. Mengikuti seminar dengan perasaan sukacita karena mendapatkan ilmu baru. Nah, di sini ada unsur pengembangan diri atau upgrade ya. Dan berharap mendapatkan door prize dari panitia seminar. Jadi kita harus menerima dulu. Nah, kemudian kita hubungkan dengan komunikasi yang ada di indikator ini. Yaitu opsi C, yaitu menemui kepala sekolah dan memberikan ide agar sebaiknya digilir. Tapi biasanya di sini kan ketua yayasan itu berharap semua gurunya ikut ya. Jadi makanya opsi C ini mendapatkan poin lebih rendah daripada opsi B. Jadi apapun ya kita harus terimanya dengan sukacita. Nah, di sini digilir nanti takutnya malah ketahuan gitu ya. Meskipun ini baik sih idenya gitu ya. Nah, mendapatkan poin 2 adalah opsi A, ikut seminar tapi jengkel, nanti ilmunya malah nggak masuk. Nah, ini yang opsi D ini malah tidak jujur sama sekali ya, dan cenderung menantang kepala sekolah ini, tidak mengindahkan perintah kepala sekolah. Makanya dia mendapatkan poin terendah dalam soal ini, yaitu 1. Gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.